Gue sampai nonton Kurnia Mega loh bro. Gara-gara lu iyalah. Gue jarang banget nonton podcast orang sekarang. Tapi yang istrinya Kurnia Mega, wah gokil juga nih Deddy Sumargo nih. Gue nggak ada pilihan lain ya, soalnya PWK penonton lagi tinggi banget ya. Gue nggak bisa loh seserius itu pak. Tapi gue jujur itu gue tidak mengundang ya. Jadi istrinya Mas Kurnia Mega kebetulan dia mengontak kami lewat temennya. Terus yang cewek ibu Korea itu juga kebetulan dia ngubungin Olive. Jadi kita tidak. Tempat klarifikasi lah podcast lu ini. Mungkin tempat untuk mencari solusi sih sebenarnya. Karena bukan ke Polda dia ya. Bukan. Soalnya Polda mau ke tempat gua untuk cerita juga kadang-kadang kan? Oh cerita ya? Cerita. Karena kalau yang ibu Korea itu udah mungkin secara urusannya dia di kepolisian Indonesia nggak akan bisa beres. Karena permasalahannya harus dibereskan di Singapura karena mereka kan warga negara luar kan. Nah kalau yang istrinya Mega itu sebenarnya posisinya gue udah tanya sama dia waktu gue podcast. Sebelum gue podcast gue bilang yakin nih mau dicerita. Pikir lagi deh. Karena sempat bilang gitu bang. Tanya tuh orang kreatif gue. Karena gue bilang karena gini, biar gimana dia mantan suami dan kasihan kondisinya sakit. Tapi kalau lu cerita ini nasib dia juga kasihan. Gue bilang gue pernah ada di titik dimana karakter gue dihabisin dan itu tidak benar faktanya. Ya kan ngerti kan maksud gue. Kan gue nggak sampai hati dong kalau ngelihat orang karakternya dihabisin secara publishingnya. Walaupun itu benar pun sekalipun, apalagi dia lagi sakit. Iya pak. Dan setelah gue tonton itu, gue beralih lah ke sosial medianya. Komentarnya pak. Iya kasihan. Gue tuh sampai akhirnya ngubungin Mas Mega abis itu langsung. Mau dia datang? Dia menghindari podcast sih. Kayaknya sih dia nggak mau membahas hal itu. Karena gue berempatinya cukup jauh. Karena gue pikir gini, kasihan juga sih istrinya, memang dia disudutkan sama netizen. Sampai kena ke anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu, gue kan wawancara anak-anaknya, tapi gue gak mau podcastin kan. Karena menurut gue ini masa rumah tangga dan anak-anak tidak perlu nongol di situ di podcast kan. Jadi gue tanya, are you okay? Kelihatan sih ada trauma yang cukup besar, tapi gue ngerasa bahwa ini kan masa rumah tangga ya. Maksudnya biar bagaimanapun tidak ada yang namanya bekas bapak ya kan. Iya betul. Tidak ada yang namanya bekas ibu. So gue pikir ya sudah, mereka yang penting gue udah tahu nih secara faktanya kondisinya begini. Oke, ibunya gue persilakan untuk bercerita, tapi gue bilang please kalau bisa jangan sampai membuat suami lu terlihat dia tidak punya arti sama sekali gitu. Pasti ada kebaikannya juga dong. Padahal dia pernah punya power di masa itu. Betul. Tapi dia cerita fair kok, bahwa dia tidak bilang suaminya itu 100% buruk. Enggak. Dia cerita kenapa akhirnya jadi kayak gitu. Hanya sebatas itu. Dan dia bercerita bahwa sebenarnya suaminya suami yang baik gitu. Dan itu yang membuat dia ingin mempertahankan rumah tangganya walaupun sudah terjadi beberapa hal yang membuat dia kecewa gitu. I think fair enough. Cuman masalahnya dia nggak ada pilihan selain membela diri dia. Karena netizen udah nyerang sampai terlalu disudutkan. Sampai nyikat ke keluarga bapak sama ibunya, dibilang ajarin tuh anak lo jangan kayak ini. Anak-anaknya juga ibu lu tuh cuma mau ini uang gitu-gitu. Jadi udah terlalu jauh juga buat dia. Netizen ya tidak tahu dapur kita. Dia menerka-nerka aja. Iya, gue juga serba salah, lu ngerti kan? Nggak sampai hati gue bilang, gue sampai bilang berkali-kali. Sampai setelah itu pun gue tanya, kalau nggak mau dinaikin bilang ya, saya nggak akan naikin. Tapi dia bilang mau. Iya, karena dia butuh itu. Lumayan dong AdSense-nya.